Hajah Khofifah Indar Parawansa MSI. Disilakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa astaghfirullah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'd. Hadratal Muhtaramin, para kiai, para ibu nyai, wabil khusus Al-Mukarram Kiai Ahmad Fatah, pengasuh Pondok Pesantren As-Sunni Darussalam. Yang terhormat Bapak Romahur Muzi MT dan seluruh pimpinan, pengasuh, ustadz, ustadzah Pondok Pesantren As-Sunni Darussalam Al-Mukarram, panjenenganipun Kiai Malik Madani dan seluruh Kiai lintunipun pangapunten dalam boten sebut satu persatu sedanten ingkang kaula mulyakaken, para ibu nyai semua yang saya hormati, juga hadir di sini Ibu Nyai Malik Madani yang juga Ketua Muslimat NU Jogja yang junior dan Ketua Muslimat NU Jogja yang senior, Ibu Dr. Maryam Mahasin, Bu Ahmad dan semua yang saya hormati, Pak Camat Depok dan seluruh Muspika Depok yang saya hormati, para jamaah semua terutama keluarga besar Zanisti yang luar biasa malam hari ini. Kalau kita diajak bersolawat, mudah-mudahan kita semua nanti akan menjadi bagian dari umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaat beliau di hari akhir. Amin. Pak Romi, Bapak Ibu semua yang saya hormati, saya hadir bersama rombongan saya karena tadi pagi kami punya acara juga bersama Pak Romi. Sore saya lanjut ke Bantul, maka ada Pak Dirjen, ada staf khusus menteri, beberapa eselon 2, ada direktur, ada kepala balai. Kami semua hadir tentu bersama-sama ingin mendapatkan keberkahan majelis kita pada malam hari ini. Bapak Ibu semua yang saya hormati, kalau Pak Romi menyebut persiapan Zanisti itu 1 tahun, saya percaya. Dari tahun 1438 Hijriah sampai 1439 Hijriah. Leres boten? Tambah umur, tahunnya bertambah, mugi sedanten tambah istiqomah anggene salat ndalu. Amin. Tambah ibadahipun. Amin. Tambah anggenipun tadarus Al-Qur'an. Amin. Tambah rukun di dalam keluarganya, tambah rukun persaudaraannya, mudah-mudahan tambah rizkinya, rizki yang luas, halalan thayyibah mubarakah. Amin. Tambah rizki, kalau enggak barokah bisa jadi musibah. Leres mboten? Anak buahnya Pak Romi di P3 beberapa itu dulu saderengipun dados anggota DPRD pakai motor roda 2.
Dek kadang cicilane dereng lunas. Wonten apa mboten? Lah setelah jadi anggota DPRD, apalagi ada yang jadi eksekutif, dari roda 2 akhirnya roda 4. Nah sudah, kalau panas ndak kepanasan, kalau hujan ndak kehujanan. Skecon apa mboten? Tapi belum tentu loh. Sekeco mobile tapi manaipun belum tentu sekeco loh. Lah sekarang mobilnya bukan hanya 1, tambah lagi mobilnya jadi 2. Nah hitungan menungso mestine nggih tambah bahagia. Leres napa mboten? Tapi belum tentu tambah mobil nambahi bahagia. Bisa saja tambah mobil nambahi musibah. Karena apa rupanya mobil yang 1 untuk istri yang 1. Mobil 1-nya untuk istri lainnya. Wonten apa mboten? Kinten-kinten nek ngoten nambah bahagia apa nambah musibah? Musibah. Hari ini Kiai Malik dalem matur kok nggih wonten cek tegel-tegele. Wonten aplikasi baru. Lah kok aplikasi ini terkait nikah siri dan lelang keperawanan. Setuju napa mboten? Lah kalau orang nikah itu cari ketenangan. Litas kunu ilaiha, cari ketenangan, bukan kesenangan. Kalau mau cari kesenangan ke tempat-tempat hiburan bisa senang, tapi ya sesaat. Yang kita cari adalah ketenangan. Leres napa mboten? Menawi panjenengan rampung maos sholawat, tambah ayem napa mboten? Nek panjenengan maos sholawat kok atine tenang, ayem, utang niku durung lunas, ayem napa mboten? Loh wong saya itu loh ditanya sama Bu Amati tadi, Bu Khofifah jenengan niku loh teng TV acara pelunas utang. Perso ta jenengan? Loh berarti kan banyak ini followernya ini. Rupanya saya melihat di banyak tempat. Bu saya ketemu ibu, masa saya di Arafah? Bu saya ketemu ibu di mana? Itu di pelunas utang. Saya tanya jenengan yang rawuh di sini wonten ta sing kagungan utang? Wonten apa mboten? Kata mugi Allah paring rizki yang luas, halalan thayyibah mubarokah, lunas utangi. Amin. Saya mau tanya, wonten napa mboten sing kepepet sangat akhire terpaksa kerentenir? Wonten napa mboten? Wonten napa mboten? Ini PR kita, Pak Romi. Ini PR kita, Pak Camat PR kita. Masih ada itu rentenir di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang miskin tambah diperes. Jenengan nimutaken nggih Bu nggih. Itu tidak nambahi berkah. Nggih? Itu tidak nambahi berkah tapi nambahi kesengsaraan di akhirat. Yang zanisti tolong jenengan tambahi sampun sae sholawate jenengan. Gek mangke panjenengan tambahi malih panjenengan kandhani nek tasik wonten rentenir di kanan kiri lingkungan kita. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Ini PR kita. Kenapa dulu pangapunten Kiai Malik Madani? Karena Pak Romi ini adalah cicit dari Almafullah Mbah Yai Wahab Hasbullah. Mbah Yai Wahab termasuk yang menciptakan syair Ya Ahlal Waton. Itulah yang merumuskan Nahdlatul
tujar, bangkitnya para pedagang. Beliau sudah ngitung nek kapan wong NU termasuk muslimat NU koyoke kok akeh sing kagungan utang. Nggih napa mboten? Beliau ngajari sebetulnya Nahdlatul Tujar. Ayolah bikin kelompok-kelompok usaha. Ayolah bikin koperasi supaya yang butuh pinjaman tidak kerentenir. Ini PR kita, bagaimana bersama-sama jihad bil mal. Nah, pada posisi seperti ini, saya ingin matur panjenengan sedanten. Karena kepepet persoalan ekonomi, macam-macam bisa dilakukan. Saya sejak di Kementerian Sosial itu keliling nutupi lokalisasi. Waduh, yang namanya tamparan ke wajah saya macam-macam, Kiai Malik, Pak Romi. Katanya Khofifah sok moralis, katanya Khofifah sok akhlakul karimah. Kalau ibu-ibu, saya nggak tanya bapak-bapak, ibu-ibu setuju nggak lokalisasi? Bu, saya ingin matur panjenengan. Di lokalisasi itu ada eksploitasi perempuan. Di lokalisasi itu ada kekerasan perempuan. Di lokalisasi itu ada perdagangan perempuan dan seterusnya. Selain itu diharamkan oleh agama. Saya tidak akan berani cerita di forum luas seperti ini. Ketika saya selesai menutup beberapa lokalisasi di Kalimantan Timur, jarak kira-kira 6 bulan saya ke Balikpapan ketemu 2 orang. 2 orang ini nangis terima kasih karena sudah ditutup lokalisasi itu. Tidak bisa Bu mau keluar dari lokalisasi itu karena dijaga bodyguard. Karena dijaga bodyguard. Bu Khofifah natos katanya, karena ternyata ini orang Sidoarjo. Macam Pak Prof ya, maaf, orang Sidoarjo. Jadi katanya seminggu Bu Khofifah saya enggak bisa kerja, ya kerjanya seperti itu. Karena apa? Ya Allah, dikasih micin. Jadi sakitnya itu lebih dari seminggu dan seterusnya. Enggak tega saya cerita ini. Tapi ini sebetulnya posisi yang para kiai, para ibu nyai sering dawuh, kadal fakru ayyakuna kufron. Apal napa mboten? Apal panjenengan. Saya temukan ini di sangat banyak tempat. Sampai saya ini kan tukang jalan. Suatu saat saya ke Taman Taan. Taman Taan itu di Taipei, Bu. Taiwan. Taman Taan itu kayak Monasnya gitu, Bu. Nah, saya ke sana jalan 1,5 meter, ada yang nyapa saya. Jalan lagi 1 meter, ada yang nyapa saya. Lah iya wong dek Taiwan kok aku terkenal koyok ngene. Artinya apa? Para TKW-TKW di Taiwan itu yang kenal saya itu berarti wajah saya memang wajah TKW. Ndak boleh tersinggung. Dah, saya lagi ke Kowloon, ini Masjid Kowloon, Victory Park. Victory Park itu di Hong Kong. Saya jalan kenal Mbak Khofifah, saya jalan lagi kenal Mbak Khofifah. Saya ini populer sekali di Victory Park. Di situ ada Bu kalau 10.000 TKW. Jadi memang wajah saya wajah TKW. Nggak boleh tersinggung. Saya terus mereka curhat, akhirnya saya bilang, sebentar ya, saya tak cari masjid, nomormu kasih saya. Nanti kalau saya ketemu masjid, saya izin, saya telepon. 2 jam saya ketemu masjid, langsung diizinkan. Langsung diizinkan, 1.500-an ada, langsung ke masjid. Di Taman Taan depannya kebetulan juga ada masjid, di Victory Park di Kowloon ada masjid sama. Lalu saya ngetes, pangapunten Kiai Malik Madani, saya ngetes ini yang jadi TKW ini kira-kira anak NU apa tidak.
Ngetesnya kalau saya mudah sekali. Oh takjak sholawat Nabi, koyok Zanisti. Tapi panjenengan bukan TKW, enggak. Maksud saya takjak sholawat Nabi. Di masjid yang di Taiwan dan di Kowloon sama. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Pada saat saya ajak baca sholawat, goyahnya say. Kalau tidak pernah baca sholawat kan fales-fales. Goyahnya bagus, makharijul hurufnya bagus. Pangapunten Kiai Malik, saya langsung berkesimpulan berarti sing dadi TKW iki janjane alumni IPP atau alumni Fatayat dan tidak boleh tersinggung. Ayo coba, yang biasa mau sholawat sinten cobi teng Sleman niki. Waduh, berarti PR kita adalah sumber daya manusia. Jauh dari pikirannya Mbak Yai Wahab yang kepingin bangun Nahdlatul Tujar. Kalau enggak punya skill, repot Bu. Modal 5 juta, 5 hari kokot. Nggih napa mboten? Soalnya mboten kagungan keterampilan dan manajemen mengelola uang. Nah, saya ngitung. Berarti problem NO ini adalah problem sumber daya manusia. Nah, ada ayat yang saya ingin nukil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ini PR kita, Pak Romi yang kebetulan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan termasuk yang punya kewajiban termasuk saya. Dos pundi carane noto umat, dos pundi carane noto generasi penerus negeri ini. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Kalau jangan semua ke medan perang, mafhum mukhalafahnya mestinya NO hari ini sudah punya banyak jenderal angkatan darat, punya banyak jenderal angkatan laut, punya banyak jenderal angkatan udara, punya banyak jenderal polisi. Kalau sekarang kita belum punya banyak, mungkin 1-2 ada. Berarti ada yang salah dalam manajemen keumatan di keluarga besar Nahdlatul Ulama. Nah, pentingnya kita berorganisasi, berjamiyah, nggih kagem noto. Ini punya kemampuan ngetik. Loh, ngetik enggak apa-apa, itu dibutuhkan oleh organisasi. Ini punya kemampuan belikan pulsa. Dibutuhkan apa tidak? Jenengan melihat bagaimana kepemimpinan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditopang oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, senior dan arif.
Jadi Pak Romi juga begitu di P3. Senior nggak apa-apa. Ada Mbak Yai Maimun, dibawa lagi. Ada yang senior, tapi senior yang arif, berilmu. Jadi mboten mung sepuh-sepuhan tok, tetapi ya senior, ya arif, ya berilmu. Di dalam kepemimpinan yang kuat ada juga Sayyidina Umar radhiyallahu an. Ada yang jadi bulldozer, bukan provokatif loh. Pemberani karena benar. Kalau di dalam satu kelompok penakut semua, wassalam. Nggih napa mboten? Harus ada yang senior, yang sepuh tapi arif. Ada juga yang pemberani karena memang benar. Tapi jangan lupa bahwa di situ harus ada Sayyidina Utsman radhiyallahu an. Ada agnia yang beliin pulsa, yang nyiapkan gedung kalau acara, yang nyiapkan nasi bungkus, yang menyiapkan kotak snack. Perlu napa mboten? Perlu. Ini satu komposisi yang memang harus kita lengkapi kalau belum. Ada anak muda, Sayyidina Ali karramallahu wajah. Yang muda ini harus diakomodir. Yang muda diakomodir, yang kaya dan dermawan nek sugetok nging jitoke jero sanget. Duh, enggak deh. Napa Bu? Tiang niki sugih ngeng jitoke jero sanget alias wonten tiang Senin Kemis rajin, salat malame rajin, tapi jitoke jero sanget alias wonten apa mboten? Oh, wonten. Jadi Pak Romi cari yang kaya tapi dermawan. Suatu saat saya diajak Gus Dur umroh terakhirnya beliau. Karena bersama Gus Dur presiden keempat. Jadi waktu tawaf itu kan ada askar yang polisi bahkan itu yang mengawal. Jadi memang dilonggarkan. Pada saat di multazam Gus Dur dangu anggenipun donga. Kan rombongan ndak banyak. Saya tanya, Gus Dur pangapunten jenengan kalau wau kok dangu ndonga napa Gus Dur? Anu Mbak nyuwun diparingi rizki ingkang kathah. Krana ngurusi umat itu butuh modal. Itu Gus Dur. Setelah itu kemudian ke Madinah. Rombongan sebagian di Mekah yang ke Madinah cuma berlima karena beliau mau kondur duluan. Malam dijemput oleh salah satu pejabat di Madinah, kita ke Raudhah. Pada saat ke Raudhah, Gus Dur juga dongonipun nggih dangu. Saya tanya lagi. Sepulang dari Raudhah kan jalan kaki. Gus Dur pangapunten, jenengan kalau wau kok dangu anggenipun donga teng Raudhah. Jenengan donga napa? Nyuwun rizki Mbak sing kathah amargi ngrumus ngerumat umat niku butuh modal. Betapa kita membutuhkan seorang Sayyidina Utsman di seluruh jajaran layanan keumatan kita. Maka wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Jadi Kiai Malik sudah harus mulai dikurangi generasi proposal. Harus dikurangi. Tidak berarti jelek, enggak, pada hal tertentu memang itu dibutuhkan. Tapi harus dikurangi generasi proposal. Harus dikuatkan generasi yang menempatkan yadul ulya. Jadi kalau guru kita mengajarkan yadul ulya khairum minal yadis sufla, harus dikuatkan generasi yadul ulya. Orang memberi itu bukan karena berlebih. Orang memberi bukan karena berlebih.
Orang memberi karena memang ingin berbagi. Kenapa dia ingin berbagi? Karena dia ingin mendapatkan ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Memberi belum tentu miskin. Tidak memberi belum tentu kaya. Bahkan panjenengan memberi tidak bikin miskin. Nah, ini sudah kelas berikutnya. Kita memberi tidak bikin miskin. Kita tidak memberi belum tentu kaya. Setuju napa mboten? Nah, kalau sudah tahun baru Hijrah 1439 Hijriah, yang kemarin dompetnya ditutup rapet, sekarang dompetnya mulai dibuka sedikit. Dingge apa Bu? Dingge sedekah. Tadi saya di Kebumen sama Pak Romi. Loh, BNI itu ngasih bantuan siswa 250. Saya sampai malu. Pak Romi ngasih per siswa 500. Masya Allah. Dikalikan 2 dari yang BNI ngasih. Maka saya bilang sama Pak Prof Masud, kasih tahu Pak Dirjen. Mosok Pak Romi saja 500. Ayo kasih kita juga 500. Jadi kita akhirnya berfastabikul khairat. Posisi seperti inilah yang harus kita bangun. Kebersamaan seperti inilah yang harus kita bangun. Nah, suasana-suasana seperti pada malam hari ini, para kiai, para ibu nyai akan menjadi bagian dari silaturruh bagi kita semua. Nyambung ati niki mboten gampil. Jangan sampai kita berkumpul tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Sepertinya saja bareng-bareng tapi hatinya sebetulnya masing-masing. Salah satu yang menjadi penyebab kenapa sepertinya bersama-sama tapi hatinya masing-masing ya karena gadget tadi Bu, handphone. Yang satu chatting dengan anaknya yang sedang di luar kota, satu chatting dengan suaminya yang sedang di mana dan seterusnya. Tidak dilarang, tetapi kita lihat tempat yang tepat. Hari ini kita diingatkan oleh Pak Camat. Pak Camat mengingatkan soal narkoba. Saya tadi buka, saya kasih Mbak Ni, ini loh, saya kemarin dapat kiriman foto narkoba gaya baru untuk anak-anak, baru kemarin. Selain PCC. Jadi ditulis permen rasa susu. Bentuknya itu angsa-angsaan, bentuknya itu burung, bentuknya itu buah kecil-kecil. Tapi di dalamnya itu ada zat adiktif. Saya ingin matur dumateng panjenengan sedanten. Hari ini selain bismillahirrahmanirrahim kalau mau ngunjuk kayaknya harus ditambah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Cek dawa Ibu Khofifah. Lah wong kepingin selamat tak dos pundi? Sak mangken niki Bu, bapaknya soleh, ibunya soliha. Anaknya sebetulnya anak yang baik, tapi lingkungan di mana anaknya bersama-sama. Ini siapa yang bisa menjamin bahwa lingkungannya steril? Saya tanya panjenengan, warga Depok, Sleman, kalau sudah jam 4 sore, anaknya belum sholat asar, yang mengingatkan anaknya, nak sholat, bapaknya apa ibunya? Mangapunten loh Kiai. Yang mengingatkan bapaknya apa ibunya? Ya bunayya aqimis sholat. Nak sholat. Menurut Quran itu tugas bapak. Tapi di Sleman, Depok ternyata seringkali yang melakukan mereka loh yang jawab. Coba. Kalau misalnya pangapunten ada anaknya SMP SMA,
Kok arek iki koyoke wis duwe kanca. Sing lanang duwe kanca wedok, sing wedok duwe kanca lanang. Artosipun kemungkinan mereka sudah mulai pacaran. Wonten apa mboten? Nek kapan panjenengan sampun pirsa ngoten, ingkang biasa ngemutaken nak ojo pacaran nak, dosa nak. Biasane bapake napa ibuke? Ibu lagi. Coba. Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Ini terkait kesantunan yang ketiga. Kalau yang kedua, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Posisi seperti ini loh Bu. Kalau saya enggak tahu di Sleman ada enggak yang malam minggu anaknya pakai motor knalpotnya dilepas. Wonten apa mboten? Walah. Biasane ingkang ngemutaken nak, gak usah dilepas knalpote nak, sing sopan nak, ojo ganggu tangga nak. Bapake napa ibuke? Ibu lagi. Loh coba, kalau Qur'annya bilang wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha, sing sopan nak, sing sopan ngono kuwi ora apik nak. Menurut Quran ini tugas bapak. Tapi di Sleman seringkali yang melakukan ibu. Wah, ini katanya bapak-bapak. Mbak Hovifah, aku iki sibuk Mbak Hovifah. Wah, sesibuk apapun tugas bapak dalam mendidik anak tidak akan pernah gugur. Hari ini Bapak Ibu, para kiai, para ibu nyai, di seluruh dunia Indonesia ini masuk negara nomor 2 yang anak-anaknya bilang we are fatherless country. Anak-anak Indonesia ini bilang kita ini negara yang tidak berayah. Jangan tersinggung loh. Kalau tidak berayah terus iki anake sinten? Itu artinya ayahnya tidak hadir. We are fatherless country. Ada yang ngitung tiap tahun dipublish. Indonesia niki nomor kali. Berarti memang peran ayah itu cukup rendah. Maka majelis ini dalam nyuwun pangapunten, monggo jenengan mangke kalau kondur dipun tangleti. Yang ibu-ibu suaminya tanya, iku mau pengajian nenggone As-Sunni Darussalam, apa oleh-olehnya? Bukan berkat ya Bu. Kalau mau Bu Hovifah pesen dalam menika dipun suwun buka Quran, dibuka surah Luqman. Kalau panjenengan membuka surah Luqman panjenengan sedanten ngoten. Nanti akan ketemu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun azim. Dari soal ketauhidan, ini tugas Bapak. Soal ketauhidan. Ya bunayya aqimis shalah, syariat ini juga tugas Bapak. Sampailah kemudian wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha, soal akhlak, soal kesantunan itu juga tugas Bapak. Lo ibu tugasnya nopo? Saya ingin matur jenengan, ibu juga punya tugas yang sama. Kayak engkok panjenengan anggene latihan janisti amargi benjang badhe tampil Bu Hovifah. Loh ini kan bisa dibawa pulang ini rebana. Goreng tahu, oh lali lagu kosong. Notas napa mboten? Lah ya mau rebana terus nggih rebana Bu. Apalagi tadi yang pakai itu begini. Waduh. Saya ingin matur panjenengan bahwa ini tugas bersama, tugas Bapak dan Ibu. Ngaten nggih? Karena njogo anak zaman sak mangkin tantanganipun aurat, beda dengan dulu. Kalau dulu habis maghrib
Kita ke rumah rata-rata ditutup pintu karena ibunya ngaji, bapaknya ngaji, anaknya ngaji, nggih napa mboten? Lho sak mangkin mlebet ngriya nek sing duwe TV telu, siji TV channel napa, siji meneng channel napa, nggih napa mboten? Itu loh bedanya, Bu. Jadi pengaruhnya dengan cara memfilternya ini seringkali nggak nyambung. Mugi Allah anugerahkan kita semua keluarga sakinah mawaddah warahmah. Mugi Allah anugerahkan kita putra putri yang soleh solihah, manfaat barokah. Mugi Allah anugerahkan kita rizki yang luas, halalan thayyibah mubarakah. Mugi Allah anugerahkan kita semua umur yang panjang, sehat, manfaat barokah. Mugi sedanten dzurriyyah almarhum almafurlah Profesor Dr. Kiai Tolha Mansur dan Ibu Nyai Umroh Mahfudho sedanten bisa meneruskan perjuangan beliau lillahi kalimatillah, menegakkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengembangkan warisan beliau Pondok Pesantren As-Sunni Darussalam ala hadiniyah liridhaillah wali syafaati rasulillah wali karamati auliyaillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pangapunten terakhir karena di sini itu sebetulnya ada halaman yang tadi saya pikir kita akan mahalul qiyam bersama asraqal kaunu ibtihaja. Saya akan mengawali dengan fahtazal, kemudian mahalul qiyam. Monggo panjenengan sedanten mangke berkenan untuk berdiri semua. Bismillahirrahmanirrahim. Fahtazzal arsyu taraban wastibsyara wasdadal kursiyyu haibatan wa waqara wamtala'atis samawati anwara wadajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfara. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Walam tazal ummuhu tara'an wa min fakhrihi wa fadlihi ila nihayati tamami hamli falamma ishtadda biha talqu bi'idhi rabbil khalqi wa du'atil habib sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, alaika salawatullah alaika walal busyara bisadin mustamirin laisa yanfad haitsu utina ta'a jama'al fakhral mu'abbad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika.
سبيلي كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهي في جواري خير مقعد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Salli alaihi. Muhammad. Para kiai, para ibu nyai, bapak ibu semua yang saya hormati, wabil khusus seluruh dzurriyyah dari Al-Mahfullah, Profesor Dr. Kiai Thalha Mansur dan Bunyai Umroh Mahfudho. Saya menyampaikan terima kasih diberi kesempatan silaturahim pada malam hari ini. Mudah-mudahan silaturahim kita penuh ridho dan barokah Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyuwun pangapunten, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kalau boleh tepuk tangannya yang keras lagi.